Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah antarkan kita untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini. Bersama-sama kita sempurnakan ibadah salat subuh berjamaah di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Allah senantiasa ridho dan berkenan Allah mengantarkan untuk kita semuanya menjadi hamba-hamba yang senantiasa beroleh kebahagiaan, keberkahan, keberuntungan fid dini wa dunya ilal akhirah. Allahumma amin. Salawat salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besar beliau, para sahabat, para pengikut, dan kita sebagai umat beliau. Kiranya kelak di kemudian hari Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya untuk kita semuanya. Allahumma amin. Pagi ini kita berada di hari yang ke-22. Kalau tidak salah hitungan ya, insya Allah puasa kita 30 hari. Berarti minggu yang akan datang, Sabtu yang akan datang, itu hari yang ke-29. Saya ngikut apa kata DKM. Kalau masih mau kuliah subuh ya insya Allah datang, tidak mudik ya. Kalau sudah tidak ada kuliah subuh ya lumayan gitu aja. Bisa keliling-keliling sedikit ya. Saya ngikut apa kata DKM ya, ikut aja. Ya, anak buah itu kan apa kata pimpinan. Pagi ini kita akan bahas tentang peristiwa di salah satu kegiatan haji atau umroh. Ayat ini bahasa ulumul Qur'annya itu terselip di antara ayat-ayat yang berbicara tentang ketauhidan, dimulai dari syiriknya orang-orang yang ada di Makkah, dan juga di antara kisah-kisah para keturunan Bani Israel. Ini diselipkan ayatnya, hanya satu ini, nyempil Pak Imam. Jadi ya, kalau bahasa kita ya selilit ya. Selilit itu kadang-kadang enak ya, kadang-kadang tidak enak gitu ya, Imam ya. Tapi insya Allah kalau ayat Al-Quran yang terselip itu nilainya sangat dahsyat. Jadi ayat Al-Quran itu kalau diapit oleh masalah yang berbeda, itu punya nilai lebih. Nah, nilai lebih itu yang tidak bisa dijangkau oleh seluruh kemampuan daripada manusia. Jadi sesuatu yang diapit oleh dua pokok bahasan yang berbeda, nyempil di situ, itu punya nilai yang sangat amat tinggi sekali. Nanti akan kita temukan lagi tentang zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu juga nyempil, Pak, di antara ayat perang. Jadi ayat sebelumnya berbicara tentang perang, tahu-tahu jangan dekati zina. Lah ini ada apa ini? Habis itu cerita perang lagi. Nah, ini, Pak. Ada lagi ayat nanti kita temukan. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Itu nyempil di antara ayat-ayat yang berbicara tentang perceraian, tolak, Pak. Cerita tentang tolak ya. Wah, modelnya cerai, apa yang sebabnya cerai. Habis itu suruh jaga tentang sholat. Nah ini. Habis itu terus cerita lagi tentang perceraian lagi. Nah ini kalau kita mau redaksi ayat Al-Quran. Nyempil di situ itu, nah itu sangat tinggi nilainya. Maka kalau kita bisa melihat di gedung DPR, ini pimpinan lagi bicara nih Pak ya. Tahu-tahu ada yang interupsi. Nah, interupsi pimpinan pasti ada sesuatu yang penting.
Yang jadi problem kadang-kadang interupsinya itu tidak ditanggapi. Gitu loh. Jadi ini sedang bercerita ini ceritanya, bahas RUU macam-macam ini. Wah ya, udah aman paparan. Tahu-tahu ketika dimulai interupsi, berarti semuanya penting. Lah, interupsinya itu macam-macam. Nah itu. Nah ini seolah-olah ayat itu berbicara seperti itu. Nah, pentingnya di mana? Secara logika dan secara keilmuan nggak diketemukan, Pak. Nggak diketemukan. Apa contohnya, Pak? Ini mari kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sofa wal marwata min sya'airillah. Nah ini. Faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Waman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Biasanya ayat ini dianjurkan oleh mutawif, pemandu haji atau umroh, dibaca saat sa'i. Nah, itu ya. Bacanya apa Ustadz? Oh, ini. Silakan dibuka redaksi yang dapat tulisan segepok itu, Pak. Waktu sa'i yang dibaca apa? Mesti nongol ini. Innas sofa wal marwata min sya'airillah. Waman hajjal baita awi tamaro wala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Itu terus diulang-ulang. Sampai kapan? Ya sampai selesai finish. Baca yang lain boleh enggak? Boleh. Nah, itu macam-macam, Pak. Sehingga orang mau berangkat umrah atau berangkat haji mungkin ngapalin aja enggak cukup waktunya. Ya, karena setiap ketemu pintu ini baca ini, pintu ini baca ini, ketemu ini baca ini. Jadi kebanyakan yang dihafal. Nah, gitu Pak ya. Sehingga kadang-kadang malah enggak dibuka sama sekali. Yang penting aku pokoknya kenceng ya pikiran saya kepada Allah, udah itu aja. Wah itu ya. Soalnya apa? Ngapalin itu juga nggak mudah. Ngapalin itu. Apa Imam dulu kan umroh kan dapat bekal itu, gitu. Biasanya udah dijilid. Itu sudah dalam paket bayar, Pak. Ya, walaupun itu tidak dibaca tetap dikasih Bapak. Karena apa? Itu sudah dalam satu paket ongkos perjalanan gitu. Mau diterima apa enggak pokoknya dikasih gitu aja, Pak. Ya itu bisnis, Pak. Lagi-lagi bisnis itu. Kalau itu dibuang kasihan, percetakannya sudah nego dengan pihak biru. Wah, kita dapat proyek apa? Itulah. Makanya ibadah jadi pangkal proyek itu ya haji dan umroh ini, Pak. Proyek, Pak, saya bilang. Sampai gini hari tinjauan haji dan umroh untuk di Indonesia ini itu bernilai ekonomis. Ya, semuanya bernilai ekonomis. Dahsyat sekali, Pak. Iya. Makanya jangan kaget kalau ada ustadz berkali-kali mengantarkan jemaah itu gratis, Pak, dibayari sama jemaahnya, Pak. Enggak usah silo, Pak. Ya, enggak usah silo. Saya udah enggak kehitung nganterin jemaah haji. Jemaah umroh di sana, Pak. Itu lah pergi enggak bayar, yang bayari ya ini. Nah, ini Pak. Karena apa? Bisnis. Kalau saya bayar sendiri enggak punya duit. Nah, tapi begitu saya membawa 100 orang, wah, dapat fee dari Garuda, dapat fee dari, oh iya, dapat fee dari hotel. Wah, gratis. Berapa? 10 orang satu. Nah, kalau 100 jatahnya 10 orang. Ah, bawa ponaan, bawa orang tua. Ya. Wah, orang sekampung, wah berangkat satu keluarga. Gratis, bos. Pulangnya ya umroh gratis. Nah, gitu kira-kira Pak. Sampai gini hari, haji dan umroh itu adalah salah satu ibadah yang nilainya adalah ekonomis. Dahsyat sekali, Pak. Itu melibatkan seluruh stakeholder yang berhubungan dengan bisnis. Mulai dari travel, hotel, wisata, umroh itu kok yang diajak jalan-jalan gitu Pak ya. Nah, mesti ada pakai jalan-jalan, duit itu Pak. Umrohnya nggak bayar, Pak. Umrohnya nggak bayar. Haji juga nggak bayar. Loh iya, nggak bayar. Bapak kalau tinggal di sana, ngapain pakai bayar jalan aja ke Ka'bah ikut tawaf. Nggak bayar, Pak. Lah yang bayar itu kita, karena dari Indonesia sampai sana. Biar nggak keleleran kan gitu. Gitu aja sebenarnya, Pak. Makanya disinilah ahli-ahli ekonomi melihat peluang bisnis.
Nah, gitu Pak. Saking hebatnya sampai banyak biro gitu yang memberangkatkan tapi tidak bisa umroh, ya ora bisa balik, ditangkap sama polisi Arab. Nah, itu karena bisnis. Saya udah bayar segini, di sana malah ditangkap polisi, askar, ya. Nah, visanya ternyata bisa, nah segala macam itu Pak. Karena peluangnya peluang bisnis. Ayat ini berbicara tentang itu sebenarnya. Mari kita lihat, sesungguhnya sofa itu nama suatu tempat. Dan sebelum haji atau umroh, bahkan sebelum datangnya Islam, tempat ini namanya juga sudah sofa Marwah. Nah, gitu ya. Beda dengan Madinah. Madinah itu sebelum menjadi Madinah namanya Yasrib. Mekah sebelum menjadi Mekah Al-Mukarramah namanya Bakkah. Ini prosesnya Pak. Bakkah kemudian berubah menjadi Ummul Qura, berubah menjadi Makkah Al-Mukarramah. Itu urutannya begitu. Jakarta dulunya adalah Batavia. Betul? Berubah menjadi Jayakarta. Begitu Pak prosesnya. Sekarang jadi DKI. DKJ. Itu prosesnya. Ya. Loh iya. ini cerita proses Pak. Jadi dulu kalau orang di kampung kalau sudah membayangkan mau pergi ke Jakarta, wah itu sudah bayangannya sudah keren banget Pak. Nah, ternyata setelah di Jakarta keleleran Pak. Ya, karena apa? Nggak ngerti tentang metropolitan, gitu, bekelnya kurang. Nah itu akhirnya seperti itu. Bukannya malah dapat hasil baik, tetapi malah jadi beban, gitu. Nah, ya, terutama dinas sosial tiap hari gua haruin aja Pak, itu kayak gitu itu. Nah, ini makanya mohon maaf kalau Bapak nanti ada berita di TV ya, tulisan yang berjalan itu Pak, ya, nanti petugas akan melihat orang yang setelah Lebaran balik dari kampung identitasnya, didata Pak. Nah, terus kalau mau ke Jakarta harus punya keahlian apa? Keahliannya apa? Nyopet, wah pulang keahlian nyopet, gitu Pak. Itu kira-kira seperti itu. Ye. Sofa, mari kita lihat kalimatnya. Sofa itu diambil dari kata-kata sofun, ya, barisan. Itu satu arti secara bahasa. Yang kedua, sof itu artinya lurus. Sof. Makanya kalau ada imam, isop ya, balik badan, luruskan, sof. Sebenarnya itu kalimat yang agak rancu diksinya. Karena sof itu sudah lurus. Loh, luruskan barisan. Namanya barisan itu ya sof sudah lurus. Gitu loh Pak. Ya. Nah, terus gimana baiknya? Ya ditengok aja kiri kanan. Kalau masih ada yang belok, tuh yang di sana tolong mundur. Yang di sana tolong maju. Nah, kira-kira begitu. Nah, nanti ada yang lebih ketat imamnya. Tolong jempol kaki saling bersentuhan. Nah, lihat kakinya semuanya jempol. Jadi yang sini jempol sini ketemu sama jempolnya jempol sini. Harus bersentuhan. Kalau tidak bersentuhan nanti setonnya ada di situ. Akhirnya injek-injekan Pak. Nah, ada yang lagi kena kutu air. Nggak enak kalau diinjek, minggir, tambah dikejar Pak, tambah dikejar itu karena itulah belibet. Ya, syariah itu belibet, ya, birokrasi bahasa kita Pak. Ya, fikih itu birokrasi, jadi susah. Terus aku neng buri wae wis neng ngarep kongkon rapat terus. Terus siku, mohon maaf siku ya, siku tolong harus nempel. Kalau enggak nempel setannya dari situ. Arepe sholat datang ngurus barisan. Barisan kedua, ketiga, keempat, kelima ngikutin yang depan dan seterusnya dan seterusnya. Itu soft. Ya. Sofa sebagai sebuah tempat itu adalah daerah yang tandus. Ya, sama seperti Bakkah. Tidak ada apa-apanya Pak. Ya kalau sekarang sudah adem Pak ya. Dulu ya tidak begitu ya. Ya, saya membayangkan ibadah haji tahun 70-an itu belum ada gedungnya. Ya, kakek saya, nenek saya itu yang terakhir tahun 76 itu ya sofa marwah itu ya belum ada
lantainya belum ada, ya masih tanah pasir begitu. Ya, jadi kalau sekarang sudah enak banget Pak, ya, udah enak banget, nget pokoknya, gitu. Terus itu, jadi ini proses perjalanan. Bahkan sekarang lebih dimodernkan ya, lebih dimodernkan oleh pemerintah Arab Saudi. Maksudnya apa? Sofa Marwah. Marwah itu ada di ujung, kelihatan Pak, Marwah. Marwah itu satu daerah yang tandus. Tapi mari kita lihat artinya marwah. Kalau Bapak pernah dengar, kita ini harus menjaga marwah institusi. Apa artinya marwah? Martabat. Martabat berhubungan dengan martabat. Harga diri berhubungan dengan apa? Kalau saya dikatakan bagus, yang bagus apanya? Kalau saya dikatakan buruk, yang buruk apanya? Hah? Berhubungan dengan apa itu? Hah? Marwah. Berhubungan dengan akhlak, perilaku. Polisi yang baik, yang bisa menjaga marwah Tribrata. Nah, gitu ya. Ikut berduka cita, sahabat-sahabat kita sedang menegakkan hukum, tapi harus berpulang ke rahmatullah. 3 personil ya. Inilah marwah. Coba. Allah menggunakan kalimat marwah dan sofa itu untuk sa'i. Inna sa'yakum lasyatta. Ayat nanti di surat apa itu? Apa sawatawala itu ya? Ya itu ya. Itu inna sa'yakum lasyatta. Persoalan hidup dan usaha kalian di dunia itu macam-macam. Sa'i itu artinya usaha. Nah, jadi orang sa'i itu sebenarnya adalah merekam peristiwa kehidupan kita untuk bisa eksis menjadi manusia di dunia agar tidak tertinggal kehidupan dunianya. Tapi itu harus dimulai dengan lurus. Nah, lurus itu berhubungan dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Saya masuk kantor itu urusannya sa'i. Sa'a itu mas'a, itu tempat kerja ya toh. Sa'i hasilnya itu adalah bisyarah atau ma'isyah. Nah, ma'isyah itu adalah hasil gitu. Jadi kalau saya tanggal 1 adalah gajian, itu adalah hasil daripada saya sa'i selama 1 bulan. Itu namanya ma'isyah sebutannya. Halal thayyiban, asal dimulai dengan soft. Nah, niatnya yang lurus. Maka seluruh rangkaian kehidupan manusia akan bernilai ibadah apabila dimulai dengan niat yang lurus. Nah, gitu kira-kira. Jadi orang sa'i itu berpikir tentang itu. Bukan hanya melepaskan wajib daripada haji ataupun umroh, bukan. Jadi ini sa'i ini bukan rukun ya, bukan rukun tapi wajib haji. Ya, wajib haji atau wajibnya umroh ya. Ada rukun, ada wajib, itu nanti. Jadi wajib. Wajib ini kalau tidak dikerjakan bisa kena dam. Bisa diganti dam. Itu. Tapi kalau rukun nggak bisa. Itu bedanya. Ya. Tapi Imam Syafi'i sama Imam Maliki mengatakan ini adalah fardu, bukan wajib. Fardu itu di atasnya wajib. Nah, itu kalau kita mau membongkar fikih. Jadi urut-urutannya itu rukun itu paling tinggi, fardu, kemudian wajib, gitu urutannya. Sholat itu fardu atau wajib? Fardu, Pak. Jadi di atasnya wajib. Jadi kalau sholat maghrib ini tidak dikerjakan, bukan melepaskan kewajiban. Makanya nanti dikatakan fardunya ain atau fardu kifayah. Nah, gitu. Itu kalau kita belajar fikih itu begitu. Kalau enggak ngerti kaidahnya ya nanti susah kriterinya. Nah, nanti ada sunnah, ada mantub, ada tatawu. Nah, nanti ada kalimat tatawwa. Itu bedanya di mana kan gitu. Jadi itu sunnah pasti ada muakkadah ya, atau ghairu muakkadah. Nah, dan seterusnya. Nah, tatawu itu yang mana? Nah, tatawu itu yang mana? Nafilah itu yang mana? Nah, itu nanti kita akan berbicara di sana. Itu urusannya fikih. Mari kita lanjut. Sofa dan marwah, orang yang niatnya lurus maka dia akan menjaga marwahnya sebagai manusia. 1. Saya ini manusia.
Maka saya harus hidup ala manusia, bukan ala malaikat, bukan ala yang lain, gitu loh. Ala manusia, wajarnya manusia itu seperti apa. Jadi tidak usah sok alim, tidak usah sok malaikat, sok manusia saja. Itu loh maksudnya. Jadi kalau solehnya manusia, bukan solehnya malaikat, gitu loh. Tidak akan bisa dikejar, Pak. Jadi perbandingan berbeda itu. Jadi kalau mau membandingkan jangan berbeda ini, tidak bisa, gitu Pak. Malaikat itu potensinya adalah taat, manusia potensinya adalah maksiat, gitu loh. Jadi kalau ada manusia yang bisa taat, itu adalah taatnya kelas manusia, bukan menyaingi malaikat. Jadi musuh saya itu bukan Gus Naryo, musuh saya bukan Pak Komandan Triharyana, bukan. Dalam beribadah ya, musuh saya itu iblis, gitu loh. Jadi jangan menganggap saya itu lebih soleh dari Pak Komandan Irwan, karena bukan musuh saya, gitu loh. Kalau saya menganggap Pak Komandan Irwan itu adalah saingan saya di dalam beribadah, maka saya menganggap Pak Irwan itu adalah iblis. Nggak boleh. Sudah bisa dicerna ini. Makanya nggak perlu pura-pura. Nah ini, nggak perlu pura-pura alim, pura-pura soheh, pura-pura soleh, pura-pura tahfidz, pura-pura segala macam pura-pura. Apa? Kalimat pura-pura itu dengan aksesoris, Pak. Jadi yang namanya pura-pura itu berhubungan dengan aksesoris. Aksesoris itu jangan diartikan sebagai sebuah benda, bukan. Gerakan itu juga aksesoris, Pak. Gerakan itu. Suara juga aksesoris. Ya, betul. Makanya kenapa wanita dikatakan keindahan? Karena semuanya adalah aksesoris. Bahkan suaranya saja mengandung nilai aksesoris. Itulah mengapa nanti dalam fikih wanita tidak boleh menyuarakan kalimat lagu-lagu gitu. Karena apa? Lagu-lagunya yang disuarakan wanita itu bikin hati laki-laki gemeter, Pak. Nah, gemeternya itu gemeter yang aneh-aneh, Pak. Cengkring, cengkring, cengkring gitu loh, Pak. Itu makanya itu aurat. Betul? Nah, makanya nanti ada ulama yang tidak setuju MTQ untuk perempuan gitu, Pak. Sudah suaranya itu aurat, tambah jogetnya, waduh, tambah. Bapak kalau lihat YouTube yang dangdutan kayak gitu itu, masya Allah, kuat. Walaupun kiai kalau melihat itu kuat, Pak. Jangan dikira Ustadz suruh nonton yang dangdutan begitulah, seger Pak, ceglak-cegluk. Lah iya, gitu. Goyang, mau dicor apa dibor, Bos. Waduh. Gitu. Itu manusia. Betul Pak Abdullah ya? Iya. Jadi jangan pura-pura soleh. Nah, pura-pura soleh itu ditutupin mukanya tapi renggang. Begini. Apalagi mohon maaf ada pengajian ya toh, ustadznya ditutup tirai, udah gitu harus berbalik arah karena jamaahnya bukan sejenis gitu. Mohon maaf kalau bertanya tolong kasih kode. Ini jamaahnya di belakang nih. Rok rok rok. Siapa Kak? Saya Siti Aisyah. Gitu aja sudah langsung klik. Aduh, yang mana? Aisyah Pak Ustadz. Aduh, mau dilihat itu kayak mana? Tanya apa? Ibu Aisyah mau tanya apa? Begini Pak Ustadz, saya itu habis cerai kemarin Pak Ustadz. Piung, piung, piung. Belum ke pertanyaannya. Ya toh, lah udah enggak usah pura-pura, dilihat saja, rezeki kan? Dilihat saja. Ada yang gendut, ada yang gemuk, ada yang sembong, ada yang menonjol, udah rezeki aja gitu. Toh masuk surganya belum tentu, neraka sudah jelas. Nah, untuk apa repot? Itu sofa marwah. Sofa marwah itu seperti itu. Jadi orang usaha itu dimulai dari niat yang lurus. Begitu. Makanya Bapak kalau mau kerja, mau bisnis apa saja, mau usaha apa saja, nawaitukan. Ya, innamal a'malu binniyat. Aku berbuat kerja seperti ini demi nuruti ketetapan perintah Allah. Maka hasilnya akan bernilai ibadah. Hasilnya karena bernilai ibadah bukan jumlah banyak atau sedikitnya yang dicari. Gitu. Tapi yang dicari apa? Barokahnya.
Ini ada yang duitnya itu bergepok-gepok tapi tidak ada nilai barokahnya. Tapi ada yang cuma 1-2 lembar, Masya Allah itu barokahnya. Bikin anak menjadi soleh, taat ibadah, bikin istri tidak belangsatan, bikin itu semua macam-macam karena keberkahan. Jadi sa'i itu urusannya dengan urusan dunia. Makanya dimulai dengan mohon maaf ketika start itu jalan kaki. Nah, jalan kakinya itu bukan jalan santai. Ya, jalan wajar manusia. Nanti ketika ada jarak di sana sudah ada tanda lampu hijau Pak sekarang Pak. Kalau sudah sampai lampu hijau nanti Bapak dianjurkan secara syar'i ya, bukan pemerintah yang anjurkan. Syariat memang seperti itu mengatakan. Itu lebih cepat. Nah, enggak lari tapi enggak jalan. Nah, bahasa kita mungkin lari-lari kecil ya. Jadi pokoknya ya itu menjemput rezeki itu ada kadangkala dengan jalan biasa, ada yang dengan jalan lebih cepat lagi. Jadi bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Karena rezekinya sudah disok sama Allah di muka bumi ini, gitu loh. Bahkan bukan hanya manusia, binatang yang 1 sel saja masih diberi rezeki, gitu loh. Nah, kuncinya di situ. Maka ketika kita menjalankan sa'i, jangan dijawab sudah dari sononya begitu, enggak bisa. Itu harus bisa dibongkar secara lebih elegan. Walaupun maknanya tidak seperti yang tadi saya bilang sempurna. Yang tahu hanya Allah. Tapi setidaknya kita bisa membongkar. Inilah rekaman jejak manusia ketika hidup di dunia. Saya harus seperti apa? Itu di dalam sa'i itu. Kalau sampai di marwah. Ketika sudah sampai di marwah, berarti kita sudah sampai kepada perjalanan secara tuntas, gitu Pak ya, sampai di ujung marwah. Kita harus menggunakan hasil dari jerih payah itu adalah untuk menjaga kehormatan kita sebagai satu manusia, yang kedua sebagai umat Islam, yang ketiga sebagai kepala keluarga, terus itu. Jadi jangan dibuang, jangan disayang-sayang Pak. Mohon maaf ya, mohon maaf nih. Gajian Pak, enggak usah diselipkan di sini. Nah itu maksudnya. Itu enggak jaga marwah itu. Mah, ini mah gajian. Wah, naik ya Pak? Naik dong. Tapi yang di sini enggak dikasih tahu. Ya kan naiknya enggak di kan banyak macam-macam. Hasilnya kan banyak macam-macam. Gajinya utuh, tapi ketemu di sana ada proyek enggak ngomong, ketemu di sana ada proyek enggak ngomong gitu loh. Masuk di sini. Lah yang di sini mampir kemana? Mampir ke pojokan warteg. Nah, di situ ada nama warteg ya, namanya Vanesia. Tukang warteg tapi namanya Vanesia. Kulitnya putih, montok, dandanannya baenol. Mau ngopi Mas? Iya ngopi Bu. Kopinya yang pahit atau yang manis? Saya sudah lihat Bu Vanesia aja sudah manis, nggak usah pakai ini dah. Kerasan nggak pulang-pulang Pak yang di sini nih Pak. Nah, berapa Bu kopinya? 5.000. Duduknya 200.000. Kasih di sini. Ini ada 500.000. Istri nggak tahu. Nah, istri nggak tahu. Itu berarti kita nggak menjaga. Boleh digitukan. Oh iya, udah duitnya sendiri. Cuma kita nggak bisa menjaga marwah. Akhlak itu enggak. Jadi orang usaha itu harus ada marwahnya. Elegan sesuai dengan batas-batas kemanusiaan dan syariat. Makanya kalau mohon maaf, kalau dagang gitu, dagang ya Pak ya, tidak boleh secara hukum syariah dagang yang ada unsur gharar. Pernah dengar ini? Gharar itu tipuan. Nah, tipuan itu ya ini duku asli Palembang, bukan aslinya Sumedang Pak. Cuma mirip Palembang. Itu namanya bisnis yang tidak mengandung gharar. Sudah jelas-jelas dari Sumedang dibilang dari Palembang. Gharar itu Pak. Ya coba aja lah kalau tidak percaya. Manisnya mak nyeleng. Oh Palembang asli Mas. Palembang mana? Orang di bawah dari Sumedang. Dari situ saja sudah mulai tidak berkah. Begitu Pak. Nah ini gharar. Nah, udah gitu kadang-kadang ya wasemnya amit-amit tapi dibilangnya manisnya luar biasa. Namanya saja sudah harum manis Mas. Kalau tidak manis bukan harum manis namanya. Lah adalah cabang bayi. Inilah kita.
Itu satu tipuan. Yang kedua, tipuan lagi Pak. Yang ditaruh di atas itu yang pantatnya kuning-kuning itu. Oh, ke bawah, bosok semua. Ini horor. Nah, mari kita kalau umat Islam masih dagang model begini, ya jangan bingung kalau nanti dagang kita itu tidak membawa berkah. Unsur horor itu. Belum kalau misalnya dari harga. Makanya kenapa wa halallahul bai'a wa harramar riba. Nah, ini Allah menghalalkan jual belinya, tapi mengharamkan ribanya. Gitu. Sambar geledek Pak, saya itu cuma ngambil Rp1.000 Pak ini. Jalan ke Tanah Abang ngongkos begini nih Pak, cuma ngambil Rp1.000 Pak. Percaya Bapak? Alhamdulillah kalau sering ditipu percaya. Kalau saya enggak percaya Pak, mana ada pedagang ngambil 1.000 hari gini? Enggak ada. Lawang barang satu kayak baju loh Pak, harganya itu 250.000 kok ngambil 1.000 dari mana? Nggak kena otak saya. Ya sejelek-jeleknya itu ya 10.000 lah. Yang 1.000 itu tukang es tong-tong itu loh. Tong-tong itu baru 1.000 lah. Tapi kalau baju sak gitu banyaknya, ini cuma Rp1.000 Pak. Ya. Bonusnya apa? Loh, ngasih 1.000 masih dikasih bonus segala macam. Lagi lah. Kiamat kubro yang kayak gini ini. Anehnya yang praktek juga yang Muslim. Nah ini yang harus kita bangun ini. Makanya dalam ekonomi Islam itu harus ini belajar sa'i itu seperti itu. Sofa wal marwata, jadi perjalanan sa'i yang seperti itu dengan segala seluk-beluknya itu dimulai dari sini. Maka orang yang berjalan di muka bumi harus menjaga niat yang lurus, harus menjaga nilai-nilai luhur, akhlak sebagai manusia dan sebagai umat Islam. Itu kira-kira seperti itu. Aku ini orang Islam. Islam itu apa? Man saliman nas. Apabila manusia, bukan man salimal muslimun, man saliman nas. Kalau ada orang Islam, maka orang yang ada di sekitarnya, manusia siapapun, ya, itu sejahtera dari lisannya, selamat dari lisannya orang yang Islam ini, atau selamat dari tindakannya. Jadi kalau ada yang nipu-nipu, walaupun non muslim Pak, tetap harus membawa manfaat kita sebagai umat Islam. Itu dawuh siapa? Dawuh Kanjeng Nabi. Ya. Jadi yang dikatakan orang-orang Islam itu man saliman nas, apabila manusia bisa sejahtera, gitu, dari ucapan maupun perilaku orang yang beragama Islam ini. Jadi kalau kita ibadah tapi tidak peduli dengan sekitarnya, hakikatnya kita masih mengkhianati dawuhnya Kanjeng Nabi ini. Nah, itu yang berkali-kali saya bilang. Jadi Islam jangan diborong sendiri punya Islam. Orang yang non muslim tidak bisa mengikuti kenikmatan daripada kita yang beragama Islam. Oh iya, kebaikan yang seperti ngaji ini bukan ibadah syar'i Pak. Ini maslahah al-mursalah namanya, demi kebaikan bersama. Begitu. Jadi maslahah mursalah tidak boleh sampai mengalahkan yang qot'i, syar'i, begitu kira-kira maslahah mursalah. Iya, saya orang muslim, tapi kalau saya mau membantu tetangga saya yang kebetulan bukan Islam, enggak masalah. Enggak perlu takut, pahalanya enggak akan sampai. Gitu ya. Jadi apa saja mau dibantu, mau biaya sekolah, mau hidup sehari-hari, mau apa aja silakan. Karena saya ada, kecuali kalau enggak ada. Kalau enggak ada bagaimana? Ya minimal kita doakan, bukan malah dimusuhin. Nah, gitu, didoakan. Nah, oke. Ini tentang kehidupan dunia. Adalah min sya'airillah. Jadi Sofa Marwah itu tentang kehidupan. Dalam konteks haji dan umroh, sa'i ini adalah salah satu wajib haji atau wajib umroh. Ini merupakan syiar-syiarnya Allah. Apa artinya sya'air? Sya'air itu adalah menunjukkan kebesaran Allah, gitu loh Pak. Ya, syair itu satu. Tapi kalau sya'air itu banyak. Nah, syiar Islam banyak Pak. Maulid Nabi syiar Islam, pengajian umum apa saja syiar Islam, hadroh marawis syiar Islam, gitu loh Pak, macam-macam. Jalan sepeda ya tahu dalam mengenang apa halal bihalal itu juga syiar Islam. Tapi jangan atas nama syiar, gitu. Akhirnya apa? Setiap apa-apa harus disiarkan lewat speaker. Nah, gitu loh Pak. Apa-apa disiarkan. Disiarkan. Assalamualaikum jadi speakernya. Assalamualaikum. Dikit-dikit assalamualaikum segala macam. Apa saja alasannya disiarkan. Jadi syiar itu tidak harus
segala-galanya harus disiarkan. Kira-kira seperti itu. Makanya mohon maaf nanti kalau ada yang tidak setuju dengan syair ini, nggak salah juga. Tapi jangan terus mengatakan yang syiar itu bid'ah. Ada tuh? Jadi, enggak boleh itu, enggak ada itu dari Kanjeng Nabi itu. Tahlilan begini-begini itu enggak ada itu. Tahlilan ya cuma la ilaha illallah. Apalagi kalau sampai ngumpul-ngumpul, pulang bawa berkat, bawa besek, itu enggak ada, itu bid'ah itu. Ya biarin aja, enggak usah begitulah. Mungkin gini juga leher-lehernya sendiri kok. Ya, terserah aja kalau saya. Ya. La ilaha illallah juga bagus kalimatnya. Ya, barangkali dengan jamaah pengajian begitu ya toh, kita akhirnya ikut-ikutan baca la ilaha illallah ya toh, sampai 30 kali atau 100 kali. Nah kalau enggak begitu kita enggak pernah ngomong la ilaha illallah. Kan ada untungnya, diambil positifnya saja. Gitu. Enggak itu Pak Gino datang ke situ hanya karena beseknya. Ya ora apa-apa wong barang beseknya juga sudah disiapkan kok ya. Kecuali kalau beseknya harus sampai ngutang-ngutang. Jangan sampai ngutang. Ini ada kok. Itu aja. Enggak masalah. Wah berarti ngajinya karena besek. Loh iya wong sholat juga karena amplop sama aja. Nggak usah ribut yang kayak gini. Jadi sa'i itu merupakan syiar. Salah satu syiar. Syiar daripada ajaran-ajaran Allah. Begitu. Ternyata setelah kita selidiki sejarah daripada sa'i, itu bukan dimulai dari sejak zaman Rasulullah. Jadi zaman Nabi Ibrahim itu sudah ada sa'i. Begitu. Zaman Nabi Ibrahim, Pak, sudah ada sa'i. Siapa yang sa'i? Nah, itu yang paling fenomenal. Ibu Hajar. Sa'i berhubung dengan kehidupan. Siapa yang dipikirkan oleh Ibu Hajar? Ismail, ya toh? Ismail sudah kelaparan, kehausan, tidak ada apa-apa, air susu dari ibu sudah tidak keluar karena tidak ada asupan sama sekali, negerinya negeri tandus. Berusaha demi kehidupan, bukan kehidupan dirinya saja, tapi kehidupan generasi. Kepala keluarga yang baik itu harus berpikir tentang keturunan. Jadi jangan sampai ini. Nah, bapak itu pangkatnya AKBP. Kamu sekarang jadi polisi, kalau bisa kombes. Oh, syukur-syukur jenderal. Tapi kalau udah jadi jenderal, bapak jangan dimarahin ya. Enggak boleh begitu. Jadi anak harus lebih baik. Begitu. Bapak sekarang itu misalnya ngaji kebetulan tahfidz ya. Bapak ini terkenal tahfidz, nak. Masa Pak? Oh iya. Tahfidz 30 juz enggak, tahfidz juz 30. Maka kamu nanti harus tahfidz 5 juz. Nah, itu progresnya begitu. Itu ke depan, jadi visioner. Jadi yang dipikirkan Ibu Hajar dalam berusaha ini bukan hanya kepentingan pribadi saja, tapi kepentingan anak dan mungkin kepentingan seluruh orang yang akan ada di situ. Makanya tidak akan ada yang terbayangkan daerah yang tandus kayak gitu kemakmurannya mendunia. Tuh. Jadi orang bisnis itu yang bagus adalah bukan untuk diri dan keluarganya, tapi bisa bermanfaat sebanyak-banyaknya umat. Itu sesuai dengan ajaran Rasulullah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Ini belum sampai tuntas, baru sampai di sini. Itu baru ngomong sa'i, Pak. Ya, baru sa'i doang, belum yang lain. Itu satu. Satu dari sofa Marwah. Nggak nemu rezekinya, betul ya? Rezeki sudah dihamparkan, betul ya? Ibu Hajar. Dari Marwah balik lagi ke sofa. Jadi urutan 7 kali itu bukan ulama Pak yang menentukan, tapi mengikuti tradisi Ibu Hajar. Dilalah Ibu Hajar itu loh berhenti juga yang ke-7. Jadi yang ke-7 itu bukan 1, 2, bukan begitu. Begini, sofa ke Marwah 1 gitu loh Pak. Marwah ke sofa lagi itu 2 gitu. Sehingga startnya di sini nanti berhentinya di ujung sana. Nah, begitu. Jadi kalau 1, 2, 3 ya balik lagi di sini gitu loh Pak. Artinya apa? Orang yang bisnis itu awalnya harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, puncaknya adalah akhlakul karimah selamanya sampai akhir hayat. Sehingga itulah yang nanti ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Itu puncaknya Pak. Untuk apa kita sampai kayak begini sampai repot, ujungnya tidak husnul khotimah. Itu yang harus kita minta.
Jadi meminta husnul khotimah itu harus, Pak. Harus. Lah kalau enggak husnul khotimah, Bapak mau mati model apa? Saya mau tanya, Bapak mau cara model apa? Kalau enggak husnul khotimah. Kan kebalikan husnul khotimah su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu macam-macam, ya. Mati lagi nungging, tapi nunggingnya enggak nungging sholat. Kan ada macam-macam nungging. Ya, Bapak kan paham, lebih cerdas dari saya. Nungging. Lah, nunggingnya tidak di masjid, tapi nungging yang di, ya, kan macam-macam tempat. Nah, itu yang harus kita pikirkan, husnul khotimahnya atau su'ul khotimah. Itu muaranya daripada sa'i. Muaranya daripada kita hidup itu ke sana. Oke. Dan itu pada akhirnya Allah tidak mengatakan rezekimu ada di sofa, atau rezekimu ada di marwah, atau di jalan yang kamu lalui. Di mana rezekinya, Pak? Ditemukan. Bapak ketemu rezekinya Ibu Hajar di mana? Di mana? Rezeki yang dicari sama Ibu Hajar, jalan dari sofa, marwah enggak nemu. Nih, yang dibayangkan kan ketemu air ya, Pak ya. Kelihatan di sana fata morgana seperti ada gelombang air, kejar ke sana hilang. Itu fata morgana namanya. Maka orang bisnis jangan dibayang-bayangi nafsu syaitonia. Ternyata rezekinya tidak di situ, tapi ada di mana? Ada di telapak kakinya Ismail. Jadi, jangan mengatakan kalau anak itu jadi beban. Anak itu sudah bawa rezeki. Maka Bapak jangan takut anaknya tidak makan. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Kita hanya diminta sama Allah mengelola, mendidik anak kita sebaik-baiknya. Rezeki Allah yang atur, bukan kita. Ibu Hajar kurang apa, tapi rezekinya anak sudah dibawain sama Allah. Maka jangan khawatir, nah ini nanti buat kamu ya, jangan sampai dijual. Nggak usah pakai gitu-gitu juga. Kira-kira seperti itu. Jadi Allah yang cukupin rezekinya. Ya, itu nahnu narzuquhum wa iyyakum. Aku yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga padamu. Jadi rezekimu, rezeki anak, ya rezeki anak. Makanya orang kuno, orang kita dulu, banyak anak. Hah? Bener nggak ini kira-kira? Banyak anak? Ya nggak tahu. Ayo lomba bikin anak kalau gitu. Banyak anak, banyak rezeki. Itu orang kuno dulu ya. Ya, orang sekarang hanya banyak anak jadi beban. Sekarang bingung nyari sekolahannya. Nah, jadi apa? Kalau kita dititipin anak sama Allah, maka anak itu adalah anugerah terindah. Anugerah terbesar, anugerah yang akan meneruskan visi misi perjuangan kita. Maka doakan dan support dengan segala kebutuhannya. Dari segala macam support yang paling utama adalah ilmu. Nah itu Pak ya. Maka kalau anak pengen maju dengan ilmunya, jangan dihalang-halangi. Sebisa mungkin kita support. Nah kira-kira seperti itu. Pak ini baru sampai di sini ya. Kita lanjutkan minggu depan kalau enggak libur. Jadi ini baru 1, 2, sepertiga ayat. Padahal ayatnya cuma kecil. Ya, jadi nanti lanjutannya begitu Pak ya. Jadi ada yang mau diklarifikasi Pak Gino? Ada Pak. Monggo. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi satu ngomong begini, yang satu ngomong istilahnya apa ya? Yang si A ngomong kalau Lailatul Qadar itu artinya si B ngomong meningkatkan takwa. Penjelasannya sebenarnya bagaimana? Enggak bagaimana. Ya dua-duanya benar Pak. Enggak perlu ada yang dipusingin Pak. Jadi Ustadz yang mengatakan A tadi betul. Ustadz yang mengatakan B betul. Rujukannya juga dari Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi dawuhnya seperti itu. Nah, kalau saya tidak mempermasalahkan yang kelihatan ini Pak. Setiap orang yang berpuasa dengan sempurna tuntas sampai nanti malam Idul Fitri pasti dapat
Al-Qadar. Pasti dapat Al-Qadar. Kalau nggak dapat Al-Qadar, sia-sia. Minimal Al-Qadarnya apa? Dapat lapar 1 bulan. Nah, lapar toh? Nah, berarti Al-Qadarnya adalah lapar 1 bulan. Hanya lapar, oh enggak, dapat takjil. Berarti Al-Qadarnya takjil. Dari masjid dapat snack 3 gratis, minuman 1. Selama 1 bulan 30 bungkus, berarti dapat Al-Qadar bentuknya takjil. Sahur gratis, dapat nasi kotak selama 1 bulan 30 kotak. Ditambah lagi namanya Al-Qadar kotak nasi box. Dapat lagi ngopi bareng sama teman-teman, dapat Al-Qadar kopi gratis. Dapat lagi Al-Qadar apa? Sholat taraweh berjamaah 1 bulan tuntas dari tanggal 1 sampai tanggal 30, kecuali 15 hari yang terakhir. Yo Al-Qadar juga. Jadi siapapun yang berpuasa pasti dapat Al-Qadar. Maka buat saya Al-Qadar pasti akan diraih oleh orang yang berpuasa. Sampun? Jadi tidak perlu dipertentangkan dua-duanya. Yang benar kan nggak perlu dipertentangkan, Pak. Yang benar diikutin. Nah, Pak Lepi bener, Pak Dwi bener, dua-duanya diikutin. Gus Naryo bener, Pak Lukman bener, diikutin. Nggak perlu dipertentang. Enggak, Pak Lukman begini. Padahal Pak Lukman, enggak, Pak Dwi, enggak. Dua-duanya bener, ikutin. Nah, gitu Pak. Sesuatu yang benar pasti membawa berkah. Sampun, klarifikasinya cukup. Nggak ada lagi, nggih? Saya nunggu berita dari Pak DKM. Kalau minggu depan harus libur, monggo ya silakan. Karena memang sudah dekat sekali dengan Idul Fitri. Ya, kalau yang kebetulan akan mudik, ya, kita mohon bersama-sama semoga perjalanannya dilancarkan oleh Allah. Apa yang menjadi niat hajat kita, ketemu dengan keluarga tercinta di kampung, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat semuanya, sehat dalam bahagia Idul Fitri, itu kembali lagi ke Jakarta, ke tempat kita mencari ma'isyah, itu juga dalam keadaan yang selamat, sehat dan menatap masa depan lebih baik lagi. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak.